Assalamualaikum sahabat Padlan semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, sahabat Padlan. Kita pada program Ustadz Menjawab nih. Ada 3 pertanyaan lagi yang akan kita coba kemukakan di episode ketiga ini. Barangkali langsung saja sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama itu dari Aci, di Cimahi. Kata Aci, Ustadz mohon dijelasin hukum tentang berjilbab bagi perempuan muslim. Katanya kalau belum berjilbab sama dengan munafik gitu. Oke, Aci, begini, jilbab itu memang udah dinyatakan sebagai perintah yang wajib bagi perempuan itu. Ya, maka lebih bagus tuh dari kecil nih kita udah dibiasain. Tapi kalau kita baru mau ya alhamdulillah gitu kan. Kalau belum ya segeralah. Yakin banget banyak sekali manfaatnya. Itu selembar kain tapi penuh makna loh. Dan jangan takut karena takut aduh jadi nggak keren, aduh jadi nggak cantik. Percaya deh, makin cantik dengan jilbab itu. Kalaupun tujuannya juga hanya untuk kecantikan, ya boleh-boleh aja, tapi kan itu terbatas. Kalau cantik itu hanya sebatas usia, tapi kalau ketaatan itu tidak ada batasnya, tiada tara. Kita bukan hanya ngerasain manfaatnya di dunia, tetapi juga akan dibalas nanti di akhirat ketika kita ya sudah selesailah perjalanan di dunia ini. Perintah wajibnya ini terkait dengan jilbab ini banyak sekali ayatnya. Misalkan Al-Ahzab ya, surat ke-33 itu ayat ke-59. Di situ dikatakan bahwa wakul ya ayuhan nabi, mohon maaf, kul li azwajika wa banatika gitu, wa nisa'il mu'minin ya, kepada istri, kepada anak-anak perempuan, juga kepada perempuan-perempuan muslimah yang lainnya. Itu disuruh perintahkan yudinina alaihina min jalabibihinna, julurkanlah jilbabnya itu sampai ke bawah seperti itu. Kalau di surat yang lain, misalkan surat An-Nur ayat ke-31 itu disebutkan la yubdina zinatahuna illa ma zahara minha gitu ya, illa ma zahara minha. Jadi boleh ditampakkan itu hanya yang biasa nampak aja gitu. Dan selanjutnya wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ya, khumur dengan kata khumur itu boleh jangan ditampakkan kecuali yang sudah biasa saja gitu kan. Dan jurulkanlah khumur itu, jilbab itu sampai ke bawah, kecuali nanti di ayat itu yang boleh lihat itu nanti keluarganya, misalkan ada ayahnya, ada ibu atau paman dan kakek misalkan, dan seterusnya, dari anggota keluarga saja begitu ya. Jadi kalau ditanya munafik, sebetulnya ada ulama yang menjelaskan munafik itu ada 2, ada i'tiqadi dan amali gitu. Kalau i'tiqadi kan itu terkait dengan akidah ya, biasanya itu mendekati kekafiran. Tapi kalau amali ya tadi, tahu manfaat jilbab, tahu kelebihannya, tapi kita masih nggak mau ngamalin gitu. Berharap yang bertanya sudah memakai jilbab ya gitu. Oke, selanjutnya yang kedua nih, pertanyaan dari Aryo di Ujung Berung. Kalau sehabis sholat berjamaah, saya lihat di masjid orang-orang yang sholat sunat saling bertukar tempat. Kenapa ya Ustadz? Apakah ada anjurannya? Yes ya, tapi jangan sembarang pindah. Maksudnya tempat masih di masjid, karena ada hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat sunat itu kan di rumah. Nah ini juga berdasarkan kenapa ada anjuran pindah tempat. Salah seorang sahabat Rasulullah itu Ibnu Umar ya, pernah ro'a rojulan yusolli fi maqamihi, melihat seorang laki-laki itu sholat di tempatnya ya. Kemudian Ibnu Umar mendorongnya, fadafa'ahu, mendorong. Kata Ibnu Umar itu, katanya Rasulullah menganjurkan berpindah tempat. Hakaza fa'ala Rasulullah melakukannya seperti itu. Dan kalau hari Jumat itu malah Rasulullah sholat sunatnya di rumah katanya gitu
ini hadis yang lebih spesifik, tapi secara umum ada juga ayat yang mengatakan bahwa kita itu harus berpindah-pindah di petak tanah bumi manapun untuk kita lakukan amal soleh. Itu ada di surat Ad-Dukhan ayat ke-29. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanu munzarin, ya. Jadi katanya langit dan bumi itu tidak nangis, mereka itu tidak tidak menangisi mereka, dan tidak mereka pun diberi tangguh. Maksudnya apa? Di dalam ayat ini katanya manusia itu memiliki dua pintu. Pintu yang satu dibuka untuk diturunkannya rezeki, ya, diturunkannya rezeki, dan pintu yang satu lagi itu untuk diangkat amal-amalnya, masuk amal-amalnya. Nah, ketika manusia wafat, pintu itu tertutup, gitu, pintu itu tertutup. Nah, ulama mengatakan dalam tafsirnya ini, maksudnya dari pintu tertutup ini, selama manusia dikasih kesempatan pintunya terbuka, pindah di bumi manapun untuk banyak beramal. Nah, kira-kira seperti itu kalau secara umum. Tapi kalau yang terkait sholat tadi, hadis Ibnu Umar itu menjelaskan secara spesifik. Begitu ya. Dari siapa tadi? Aryo ya. Oke. Selanjutnya nih, terakhir sahabat Fadlan sekalian, di pertanyaan yang masuk ada dari Brian atau Brian ya. Itu Brian lah ya. Di Geger Kalong nih. Dia tanya, bagaimana hukum jual organ tubuh manusia? Aduh, ngapain organ tubuh dijual-jual? Jangan jualan organ tubuh, mendingan jualan makanan aja, jualan seblak deh, jualan cilok gitu. Karena apa? Jelas ini haram, dilarang. Organ tubuh manusia itu dimuliakan, bukan hanya hidup, meninggalnya pun dimuliakan dalam Islam itu. Apa contohnya? Ada hadis yang mengatakan kasrul azmi mayyiti, ya, kasrul azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang jenazah itu mayit itu sama dengan mematahkannya saat seperti dia hidup, gitu ya. Nah, jadi sampai dalam posisi meninggal juga kan dimuliakan, gitu. Hidup apalagi, kita misalkan sakit organ bagian mana nih, itu juga disuruh berobat. Kata Rasulullah, fadawwaw, berobatlah kalian, gitu, berobatlah. Karena di situ ada ibadah amal buat kalian tuh, jangan sakit kemudian dibiarkan. Terus belum lagi ada hadis yang mengatakan innama a'malakum wa a'radakum itu haramun, maksudnya jiwa-jiwa kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, gitu kan, itu haramun, harus dipelihara ya. Jadi apalagi diperjualbelikan, justru harus dirawat. Kalau misalkan dicabut untuk dijual organ tubuh, itu kan menzolimi, sama dengan membinasakan diri sendiri. Jadi sudah jelas jangan kita bermain-main dengan organ tubuh ini. Ini kan milik Allah, titipan dari Allah, maka pasti nanti kembalikan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kira-kira begitu sahabat Fadlan sekalian pada episode ke-3 ini ya, dalam channel YouTube saya. Kita ketemu lagi. Selamat beraktivitas, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.